Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang sektor penting yang harus dikembangkan di Indonesia. Dan tentunya menurut saya sektor yang harus dikembangkan itu adalah pertanian. Dan untuk membahas hal ini, videonya akan saya bagi menjadi 3 part. Silakan. Yang pertama saya akan membahas tentang mengapa sektor pertanian. Karena pada Agustus tahun 2023, pertanian itu punya kontribusi terhadap produk domestik bruto nomor 3 setelah industri pengolahan dan juga perdagangan sebesar 12,53%, sementara ia mampu menyerap 28% tenaga kerja yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah sebagai sektor penghasil bahan pangan di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, ketika populasi meningkat, kebutuhan juga akan meningkat. Tentunya kebutuhan untuk bahan-bahan pangan juga akan meningkat di Indonesia karena untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Selain itu, program pemerintah tentang makan bergizi gratis tentunya akan membuat adanya kebutuhan akan bahan pangan ini cukup meningkat supaya memenuhi ketahanan pangan nasional. Tidak bisa. Kenapa nak? Yang ketiga dan yang menurut saya merupakan hal yang sangat penting adalah sebagai penghasil sumber devisa bagi negara. Pada triwulan ketiga tahun 2023, sektor pertanian mencatat pertumbuhan sebesar 1,46% year over year dan memberikan kontribusi sebesar 13,57% terhadap produk domestik bruto, dan keberhasilan ini tidak terlepas dari peran petani yang bekerja keras dan mendukung ketahanan pangan nasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan sektor pertanian ini. Tentu saja jika kita mau mengembangkan suatu sektor, pasti juga ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah literasi dan adaptasi teknologi petani yang masih rendah. Menurut data Badan Statistik Nasional, pertanian di Indonesia masih didominasi oleh petani kecil yang berlahan sempit dengan persentase mencapai 72,19%. Dengan persentase besar tersebut masih ditemukan berbagai permasalahan yang mempengaruhi produktivitas petani dalam memenuhi permintaan pangan domestik yang terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi petani kecil antara lain adalah minimnya pengetahuan agrikultur dan adaptasi teknologi yang masih rendah. Tantangan yang kedua adalah perubahan iklim dan juga cuaca ekstrim. Tantangan lain yang dihadapi petani kecil antara lain adalah perubahan iklim dan dampaknya pada siklus produksi petani. Perubahan pola curah hujan, peristiwa cuaca ekstrim yang belakangan sering terjadi pada akhirnya juga turut mempengaruhi hasil panen dan kualitas produksi pertanian. Hal ini kemudian diperparah dengan sumber daya pertanian yang minimnya pengetahuan dan juga penerapan praktik pertanian berkelanjutan, sehingga dampak perubahan iklim yang lebih sulit untuk dibendung. Dan yang ketiga, tantangan yang dihadapi adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian seperti perumahan, industri merupakan tantangan terbesar. Hal ini mengurangi jumlah lahan produktif yang tersedia untuk pertanian sehingga berdampak pada penurunan produktivitas. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang upaya pemerintah yang baru-baru ini tentunya untuk mengembangkan sektor pertanian di Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman yakin dengan program petani milenial yang menarik minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian. Menurut Amran, program ini memberikan jaminan penghasilan lebih dari 10 juta per bulan bagi petani milenial. Pendapatan ini merupakan proyeksi hasil panen yang didapat para petani milenial. Ia yakin bahwa program petani milenial ini yang bekerja sama dengan perguruan tinggi tanah air bakal efektif membantu mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan upaya pemerintah selanjutnya adalah penghapusan 145 regulasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berkata, pemerintah berkomitmen mempermudah akses petani terhadap pupuk subsidi dengan memangkas aturan yang selama ini menjadi penghambat. Dia percaya bahwa
petani akan lebih cepat mendapat pupuk tanpa melalui prosedur yang berlapis. Menteri Amran berkata bahwa ini adalah berkah bagi petani Indonesia. Kebijakan ini akan memastikan kebutuhan pupuk yang tepat waktu, dan arahan Presiden untuk menambah kuota pupuk subsidi 2 kali lipat ini akan dilaksanakan lebih efisien. Nah teman-teman, demikianlah pemaparan materi dari saya tentang sektor yang harus dikembangkan di Indonesia. Sampai bertemu di waktu-waktu selanjutnya. Terima kasih.